Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Ilo Extreme. Dan di hari Senin ini semoga teman-teman selalu bersemangat. Walaupun banyak yang bilang I don't like Monday, tapi semoga dengan video kita ini bisa membangkitkan semangat teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan kali ini semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di kisah Ngunduh Jiwo, sudah masuk ke part keempat. Semakin seru aja, semakin banyak sekali misteri ya yang baru diketahui di part ketiga kemarin. Dan yang pasti di part 4 ini lebih banyak lagi misteri dan perlahan sudah mulai hampir terkuak nih. Jadi kita bisa menduga-duga lagi. Dan bagaimana keseruannya, nggak pakai lama-lama. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Dan seperti biasa sebelum masuk ke kisahnya, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung di Ilo Extreme ini ya, bisa diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Ngunduh Jiwo part 4, Restu Wiratmaja, mode horor on. Rumah duka almarhumah Ibu Heni. Lelayu dikumandangkan. Orang-orang di sekitaran desa Tejo Kromo saling membicarakan dengan pandangan yang kurang baik terkait dengan kematian dari Ibu Heni. Mereka yang mengenal Ibu Heni sebagai sosok figur seorang ibu yang tidak memiliki kegiatan yang aneh-aneh atau semacamnya, tiba-tiba harus mendapatkan sebuah musibah besar untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Pak Sumardi dan Ibu Sumi menuju ke rumah Ibu Heni. Langkah kaki mereka agak dipercepat karena posisi dari jenazah sendiri sudah tercium aroma yang tidak sedap dari tubuhnya. Masyarakat pun masih membicarakan hal yang tidak terselesaikan. Semenjak kematian dari Kusumawati, Ibu Heni mendapati sebuah penyakit aneh hingga menyebabkan kedua kakinya tidak bisa digerakkan lagi. Pak Wito yang biasanya mengurusi dan menjaga ladang di dekat rumahnya kini pun rela meninggalkan harta warisan dari orang tuanya hanya untuk menjalani sebuah pekerjaan baru yang tidak ada satupun warga di desa Tejo Kromo mengetahuinya. JK memilih beban yang sangat besar, beban mentalnya perlahan terlatih. Ia bahkan tidak mengerti mengapa sebuah musibah selalu menancap kencang di kehidupannya. Seolah-olah takdir yang selalu berpihak terhadap orang-orang tertentu. JK bahkan masih belum menerima akan takdir yang amat menyakitkan ini. Bendera kuning yang berdiri tegak di hadapan rumah membuat Pak Sumardi dan Ibu Sumi segera menuju ke rumah tersebut. Kedatangan mereka berdua layaknya sebagai satu pertanda yang buruk. Tatapan mata dari para warga mulai semu saat Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi melewati mereka. Perlahan, mereka menundukkan kepala masing-masing saat kedua orang langka ini berjalan menuju ke dalam rumah Pak Wito. Saat Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi menemui Pak Wito, keduanya langsung tertuju kepada ekspresi wajah dari Pak Wito yang tidak menggambarkan ekspresi kesedihan sama sekali. "Bisa langsung dimulai proses pemandiannya?" tanya Pak Wito. Ibu Sumi pun memegang baju Pak Wito. Ia kemudian mendekatkan hidungnya ke baju milik Pak Wito. Entah apa yang dilakukan oleh Ibu Sumi, akan tetapi dia memiliki firasat yang kurang baik akan kematian dari Ibu Heni. "Sejak kapan parfummu berwangi melati, Nak Wito?" tanya Ibu Sumi. Pak Wito mati langkah. Ia sangat gugup untuk menjawab pertanyaan krusial yang dilontarkan oleh Ibu Sumi secara spontan. Ibu Sumi pun mencoba untuk mencari tahu akan sebuah kematian yang memang tidak sesuai dengan logika. Salah satunya adalah kematian dari Ibu Heni. Siapa yang mengira jika Ibu Heni dapat berjalan ke arah kamar mandi sedangkan kedua kakinya tidak bisa digerakkan? Siapa yang mengira Ibu Heni dengan mudahnya masuk ke dalam kamar mandi dan menaiki bak tersebut dengan kondisi kaki yang lumpuh yang kemungkinan kecil sangat sulit untuk dilakukan olehnya? Itulah Ibu Sumi. Dia akan mencoba mencari tahu terkait kematian dari jenazah yang akan dimandikannya. Memang, dia bukanlah orang yang bertugas untuk menanyakan langsung dari luar bidangnya ataupun yang lainnya. Hanya saja ada satu hal
yang memang harus ia tanyakan terkait dengan kematian dari si jenazah tersebut. Jika tidak, ada risiko yang harus diambil olehnya. Jika Ibu Sumi tidak memperhatikan terkait dengan hal remeh-temeh tersebut, bisa saja Ibu Sumi mendapatkan teror yang mengganggunya seumur hidup. Pak Wito segera menjauhkan dirinya dari Ibu Sumi. Dia menjauh berkisar 2 langkah dari tempat Ibu Sumi dan Pak Sumardi berdiri di tempat. Rasanya ini pertama kalinya untuk Pak Wito dengan mendapati sebuah ketidaknyamanan yang membuatnya sedikit tertekan. Bu Sumi hanya tersenyum. Ia tahu ada yang tidak beres dengan gelagat aneh dari Pak Wito yang tiba-tiba saja menjauhi dirinya tatkala hidungnya mencium baju yang memiliki parfum beraroma melati. "Di mana jenazahnya?" tanya Pak Sumardi. "Di kamar," ucap Pak Wito. Sementara itu, di rumah Bunda Melati, 2 orang wanita sudah berdiri sembari membawakan sebuah karangan bunga kecil yang sudah dibuatnya di rumah. Tidak berselang lama, seorang wanita mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan kacamata mewahnya keluar dari rumah. Ia keluar bersamaan dengan Bagus yang mengenakan warna pakaian yang sama. "Semua sudah siap?" tanya Bunda Melati. Sudah Bunda," jawab Bima dan Cici sembari menundukkan kepalanya. "Aku penasaran dengan 2 pemandi jenazah itu. Aku ingin menyambutnya tepat di saat jenazah telah dibungkus oleh kain kafan." Langkahnya begitu anggun. Setiap langkahnya yang penuh hati-hati selalu menebarkan bebauan melati yang amat menyerbak. Bunda Melati dan yang lainnya bersiap untuk menuju ke kediaman Pak Wito. Di tempat pemandian jenazah, Ibu Sumi telah siap untuk memandikan jenazah Ibu Heni. Seperti biasa, Pak Sumardi berjaga di luaran jika memang ada satu kendala yang dia rasa kurang beres. Dilihat dari jasadnya, Ibu Heni tenggelam di sebuah bak mandi yang membuatnya tenggelam dan meninggal karenanya. Tubuhnya yang pucat dan juga beberapa bagian tertentu selalu mengeluarkan lendir air yang mengeluarkan bau busuk. Aneh rasanya. Seperti beberapa kasus yang sama, kematian dari Bu Heni layaknya kematian dari anaknya sendiri, yaitu Kusumawati. Bedanya, tubuh dari Bu Heni tidak menekuk dan dalam keadaan normal. Hanya saja, bau busuk yang dikeluarkan amat mengganggu proses pemandian dari jenazah Bu Heni. Beberapa kali Bu Sumi mengulur waktu untuk memandikan jenazah Bu Heni karena bau busuk yang dikeluarkan dari tubuh jenazah. Ia tahu, tatkala jenazah meninggal dalam kondisi di luar logika, Bu Sumi akan merasakan adanya tekanan tertentu di saat memandikannya. Kedua tangannya mulai memijati bagian perut si jenazah. Kemudian, ia membersihkan sela-sela dari beberapa bagian tubuh yang memang harus dibersihkan agar bersih. Setidaknya, Bu Sumi pun bisa mengetahui secara pasti letak bau busuk yang dikeluarkan dari tubuh si jenazah. Sempat, ia memiliki pikiran yang di luar nalar saat tatapannya terarah ke bagian vital dari si jenazah tersebut. Pasalnya, ia seperti meyakini jika letak pusat dari bau busuk itu ada pada bagian alat vital jenazah. Dan benar saja, saat dirinya kembali mengecek bagian vital dari tubuh Ibu Heni, ia mendapati adanya cairan yang terus mengalir berwarna kuning seperti nanah. Ibu Sumi segera menutup hidungnya rapat-rapat. Kepalanya tiba-tiba saja pusing di saat bau busuk itu kembali menyerbak. Aneh, mengapa jenazah yang sama terlahir kembali? Apakah ini bagian dari perbuatan iblis itu? Batin Bu Sumi. Ia tidak menyerah. Ia harus segera membersihkannya. Waktu pun terus berputar. Orang-orang di luaran sudah menunggu saat di mana proses pemandian itu akan selesai. Ibu Sumi memberanikan diri untuk membersihkan bagian dari alat vital si jenazah. Ia tidak tega jika tubuh jenazah belum sepenuhnya dibersihkan dan membuat si jenazah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Proses terakhir dari pemandian jenazah pun dilakukan. Ibu Sumi berusaha dengan keras untuk membuat tubuh si jenazah tersebut dalam keadaan yang semestinya. Perlahan, ia bentukkan kedua tangannya seolah-olah sedang mendekap dada. Lalu, ia rapikan di bagian rambut dari jenazah tersebut dengan penuh ketulusan agar si jenazah bisa menuju ke alam selanjutnya dengan keadaan yang tenang.
Aku tidak mengenalimu dengan dekat, Henny, tapi aku mengetahui kejanggalan yang dilakukan suamimu. Jika benar apa yang aku katakan, berikanlah aku sebuah pertanda. Ibu Sumi memperhatikan sekitaran tempat pemandian jenazah. Lagi-lagi ia mencari sebuah pertanda untuk membenarkan keraguannya dalam menganalisa kematian seseorang yang dirasa sangat aneh dan tidak wajar. Dari balik layar, Ibu Sumi pun melihat ada seorang wanita dengan posisi tubuh seperti sedang terduduk menggoyang-goyangkan kain penutup tempat pemandiannya. Ia tahu sesuatu yang nantinya akan memberikan pertanda benar-benar telah tiba. Berarti kematianmu benar-benar bukan kematian yang normal. Begitu kan Bu Eni? Saat dimana Ibu Sumi sedang memperhatikan sosok wanita yang sedang menggerak-gerakkan kain, tiba-tiba ia terkejut saat kedua tangan dari Ibu Heni yang sudah dalam keadaan yang berubah. Kedua tangan dari Bu Heni yang awalnya mendekap di bagian dada kini berubah layaknya yang sedang dalam keadaan terlentang. Dan yang membuatnya sedikit ketakutan adalah kedua mata dari Bu Heni yang awalnya terpejam kini terbuka kembali. Tatapannya terarah kepada bagian atas langit. Tatapannya benar-benar tajam seperti orang yang baru saja terbangun dari kematiannya. Bu Sumi kembali membereskan kedua tangan dari almarhumah yang sudah terlentang. Ia juga kembali menutup kedua matanya yang awalnya terpejam kini terbuka kembali. Tatapannya terarah kepada bagian atas langit. Tatapannya benar-benar tajam seperti orang yang baru terbangun dari kematiannya. Dari beberapa kejadian aneh ini, Ibu Sumi pun semakin yakin jika kematian dari Bu Heni adalah kematian yang sama seperti mendiang Kusumawati anaknya. Bisa dibilang, kematian keduanya masih terikat dan terlibat terhadap satu kepastian yang bisa saja ada perkara yang sengaja dibuat untuk kematian aneh keduanya. Wito, kau itu telah membuat neraka sendiri atas kematian keluargamu. Setelah proses pemandian selesai, Ibu Sumi pun segera meminta kepada suaminya untuk memanggil orang-orang yang bertugas untuk mengkafani jenazah. Dalam keadaan seperti ini, Pak Sumardi pun membiarkan istrinya untuk terduduk diam sembari mengeluarkan sisa-sisa energi kurang baik yang terkadang terserap ke dalam tubuhnya sendiri. Sembari menenangkan sang istri, Pak Sumardi pun menanyakan beberapa pertanyaan yang membuatnya ragu akan kematian dari istri Pak Wito. Aku merasa jika ada yang aneh dengan kematian dari Ibu Eni ini, ucap Pak Sumardi. Aku sudah tahu penyebab kematiannya. Jelas Ibu Sumi sembari memainkan jari jemarinya. Ibu sudah tahu. Bu Sumi pun lalu menganggukkan kepalanya. Ia kemudian menghela nafas sejenak untuk menjelaskan terkait kematian Bu Heni. Kematian ini tidak ada bedanya dengan kematian dari Kusumawati. Dari bau busuk yang dikeluarkan dan berpusat tepat kepada bagian alat vital si jenazah. Dan keduanya meninggal dengan situasi yang sama, namun kondisinya yang berbeda. Jelas Bu Sumi. Situasi yang sama, namun kondisi yang berbeda. Tanya Pak Sumardi. Ya, keduanya itu sama-sama korban yang diceritakan oleh Mbah Sur. Situasi mereka hampir berdekatan dengan jarak bulan pernikahan. Yang membedakan kondisi keduanya meninggal dengan tubuh yang berbeda. Tubuh Kusumawati menekuk, sedangkan sang ibu meninggal dalam keadaan yang tidak normal. Tidak normal bagaimana Bu maksudnya? Siapa yang akan mengira jika kedua kaki Bu Heni yang lumpuh, namun ia bisa berjalan dengan tegap ke arah kamar mandi hingga menenggelami tubuhnya ke bak mandi? Bukankah itu kematian yang tidak normal? Pak Sumardi pun terkejut dengan analisa yang dilakukan oleh Ibu Sumi terhadap jenazah Bu Heni. Ia tidak percaya jika yang dilakukan oleh Bu Sumi benar-benar tepat sasaran dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Selama bertahun-tahun lamanya mereka menjadi seorang tukang mandikan jenazah, Pak Sumardi dan Ibu Sumi mempelajari banyak hal akan kejahatan orang-orang yang akhirnya terungkap dengan tanda-tanda kecil yang dilakukan jenazah saat dimandikan. Lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran akhirnya digaungkan. Banyak para warga yang berduyun-duyun untuk memasuki rumah almarhumah. Dikenal sebagai pribadi yang tertutup, para warga tidak menyangka jika Ibu Heni menyusul anaknya yaitu Kusumawati dengan jarak 1 tahun lamanya.
JK masih berada di dekat sisi ibunya. Ia hanya menangis dan masih belum bisa menerima dengan ikhlas akan kematian dari ibunya yang sangat misterius. Berbeda dengan Pak Wito, dia tampak merasa gugup dan tidak tenang. Air matanya saja tidak menetes saat jasad sang istri sedang dikerumuni oleh para warga yang sedang mengaji. Ia seolah seperti sedang menunggu seseorang untuk hadir ke rumahnya dengan perasaan yang kurang nyaman. Artinya, dari raut wajah Pak Wito dan ekspresinya yang sangat pasif, Pak Sumardi dan Ibu Sumi merasa ada yang sedang ditutup-tutupi oleh Pak Wito atas kematian Ibu Heni. Sebelum jenazah diangkat menuju keranda, dari kejauhan terdengar suara mobil berjenis Toyota Corolla Cross. Suara itu membuat beberapa warga pun langsung menepikan mobil mewah berwarna putih. Dari mobil tersebut keluarlah 4 orang dengan mengenakan pakaian serba hitam. 3 dari keempat orang tersebut pun langsung menyambut para warga sambil mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong celananya masing-masing. Mereka berjalan dengan sombongnya, sembari mengepus rokok kretek dengan bebauan yang sangat menusuk hidung. Dan tidak berselang lama, pria yang ditungguinya keluar dari rumah. Dan seperti biasa, pria tersebut menyalami tangan wanita cantik dengan sanggul yang sangat apik. Mereka berdua ada di sini, Bunda, ucap Pak Wito sembari menunjukkan jari jempolnya ke arah Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi. Bunda Melati pun langsung melihat ke arah yang dimaksud. Ia kemudian menurunkan kacamata hitamnya hingga kedua matanya yang telah bercelak hitam dapat melihat dengan jelas bentuk dari tubuh Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Kedua manusia tua bangka itu yang kau maksud? Tanya Bunda Melati. Benar, Bunda. Tidak kusangka mereka berdua telah menyiapkan kuburannya masing-masing untuk menuju ke alam lain. Bunda Melati pun mengepuskan asap rokoknya tepat di hadapan wajah Pak Wito. Para warga yang melihat kejadian ini hanya terdiam. Tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menindak, bahkan menghentikan tindakan tidak terpuji itu. Semua warga sudah tahu dengan jelas akan biografi perempuan itu. Mereka menyadari akan sesuatu yang mengerikan dari balik tubuh wanita tersebut. Mereka berjalan layaknya iblis yang dengan damainya memutari perkumpulan manusia yang sedang berduka. Kepulan asap rokoknya seperti menggambarkan ketidakpedulian akan suasana kematian yang sedang menyelimuti. Dari kejauhan, Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun segera menatap wanita dengan langkah yang congkak tersebut. Kedua tangan dari Pak Sumardi tampak geram. Ingin rasanya ia mendaratkan boga mentahnya ke arah pipi wanita iblis itu. Akan tetapi dia menyadari posisinya untuk saat ini. Tanpa informasi yang dikumpulkan oleh istrinya, Pak Sumardi pun tidak memiliki senjata apapun. Baginya, untuk mengalahkan musuh yang memiliki kekuatan di luar nalar, ia pun harus memiliki strategi dengan mengaitkan pikiran dan banyak informasi penting akan kelemahan dari si musuh. Layaknya berjuang dengan cara bergerilya, Pak Sumardi telah menggambarkan dengan jelas ke otaknya akan 4 manusia iblis yang kini sedang memamerkan kedikdayaannya. 2 orang dari mereka adalah perias pengantin. Aku yakin salah satunya adalah orang yang bertugas merias pengantin di bulan pengantin nanti, ucap Bu Sumi. Mengapa mereka dengan frontalnya berani datang ke lokasi ini? Tanya Pak Sumardi. Karena ini berkaitan dengan Kusumawati. Pak Sumardi baru ingat jika kedatangan dari Bunda Melati dan yang lainnya oleh sebab Kusumawati. Dia yang dulunya pernah menjadi bagian dari keluarga Bunda Melati dan juga mantan istri dari Bagus ini adalah alasan terpenting dari kedatangan Bunda Melati ke rumah Pak Wito. Dari cara mereka berjalan, Pak Sumardi dan Ibu Sumi sudah sangat geram. Mereka melihat dengan jelas betapa congkaknya manusia yang saat ini sedang menghadiri acara duka. Suatu saat, keempat manusia itu akan kumandikan seorang diri, ucap Pak Sumardi. Setelah melewati kerumunan warga, keempat orang tersebut kini segera memasuki rumah yang di dalamnya sudah tergeletak jenazah Ibu Heni.
Dan saat mereka tiba di bibir pintu, JK pun segera bangkit dari duduknya. Rasa sedihnya kini berubah menjadi perasaan marah. Matanya tertuju pada seorang wanita bersanggul yang dengan santainya mengepuskan rokok kreteknya di ruangan tersebut. "Jingan, mau apa kalian kemari?" teriak JK dengan penuh amarah. Para warga pun segera menenangkan bentuk emosional dari JK. Akan tetapi, wanita bersanggul itu justru memanas-manasi JK lebih dalam. "Apakah anakmu tidak tahu sopan santun, Wito? Sudah kuduga, ibu dan kakaknya pantas mati lebih cepat dibanding hidup lebih lama dengan anak durhaka ini," ucap Bunda Melati. JK meringsek maju ke depan, namun tubuhnya kembali ditahan oleh beberapa warga yang kebetulan tidak menginginkan pecahnya keributan dalam keadaan yang sedang berduka ini. Pak Wito sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan hanya memandangi anaknya dengan perasaan yang penuh rasa bersalah. Rasa canggungnya terlihat dengan jelas dari wajahnya yang selalu menundukkannya ke arah bawah, seolah-olah tidak ingin adanya hal yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Pak Wito berusaha untuk berdiam diri tanpa mencampuri urusannya dengan urusan Bunda Melati dan juga anaknya. "Ketahuilah anak tidak tahu diuntung. Kedatangan kami kemari karena satu hal penting, karena kakakmu pernah menjadi bagian dari keluarga kami dan kami menghormati kematian ibumu. Akan tetapi, dengan tingkah lakumu yang tidak terpuji, aku pun semakin tidak yakin jika ibumu bahagia di alam sana." Kata-kata dari Bunda Melati membuat JK berteriak dengan kencang. Emosinya semakin meledak. Ia memaksakan tubuhnya untuk mendobrak para pagar manusia yang sengaja membendung JK agar tidak terpecahnya keributan. Di luar rumah, para warga pun segera berduyun-duyun untuk menenangkan keadaan yang kian parah. Untungnya, orang yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Seorang ustadz dengan perawakan tidak terlalu tua dan juga tidak juga muda mendatangi rumah yang kini sudah penuh dengan warga di hadapannya. Ustadz itu pun menenangkan keadaan yang sudah kacau balau karena ulah dari Bunda Melati yang sengaja mencoba untuk membuat keributan. Ya, dia adalah Ustadz Sumantri. Dan seperti biasa, Ustadz Sumantri adalah orang yang akan memimpin jalannya ritual pemakaman jenazah tersebut. Di saat Ustadz Sumantri mulai memasuki rumah, orang-orang pun langsung terdiam dengan sendirinya. Dan tanpa banyak berbasa-basi, Ustadz Sumantri pun segera menyuruh kepada beberapa warga untuk mengangkat jenazah Ibu Heni ke dalam keranda. Ia berprasangka bahwa tidak baik jenazah untuk tidak segera dikuburkan dengan cepat, dan atas keributan yang baru saja terjadi, Ustadz Sumantri sendiri mengkhawatirkan akan orang-orang yang berada di sekeliling jenazah tersebut. "Ayo cepat, kita makamkan jenazah Ibu Heni," perintah Ustadz Sumantri. Para warga pun segera mengangkat keranda yang di dalamnya sudah terdapat jenazah Ibu Heni. Para warga berduyun-duyun untuk mengikuti arah dari orang yang mengangkat jenazah tersebut ke area pemakaman. Lantunan kalimat talqin seolah-olah membuat getar para hati orang-orang yang merasakan kesedihan, terkecuali kepada yang memiliki sifat busuk di dalam hatinya. Suara talqin justru membuat telinga mereka menjadi tidak nyaman, hatinya seperti panas. Mereka tidak menyukai dengan tindakan hal semacam ini. Mereka sama sekali tidak memikirkan adat dari orang-orang yang terlihat kuno. Pikiran mereka hanyalah satu: ketika manusia sudah meninggal, mereka setidaknya langsung melakukan penguburan tanpa adanya adat istiadat kuno yang sedang dilakukan oleh Ustadz Sumantri beserta dengan para warga Tejo Kromo. Di sisi lain, JK berjalan sendirian tanpa didampingi oleh sang ayah. Sembari menahan rasa sedihnya, JK berusaha kuat untuk memberikan ketenangan kepada ibunya di alam yang selanjutnya. Setibanya di pemakaman, JK pun diminta untuk turun ke dalam liang lahat untuk membacakan azan yang terakhir kalinya kepada sang ibu tercinta. Walaupun dalam keadaan yang hancur, JK dengan mudahnya untuk menyelesaikan lantunan azan tersebut. Para warga yang melihat kondisi mental JK hanya bisa tertegun sembari menenangkan isakan tangis JK yang kembali pecah di saat tanah-tanah kuburan mulai menutupi liang lahat ibunya. Tidak seperti biasanya, Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi
sangat jarang sekali untuk mengikuti proses pemakaman jenazah sampai usai. Biasanya, setelah acara pemandian jenazah telah selesai, Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun langsung kembali pulang. Namun, berbeda untuk sekarang. Ia bahkan mengikuti kegiatan itu hingga berakhir. Keduanya yang sangat mengetahui keadaan JK seperti tidak tega untuk meninggalkannya di kuburan untuk mengenang memori terakhirnya bersama dengan Ibu Heni. Sementara itu, Pak Wito dengan santainya mengatakan jika kematian istrinya tidak membuat nyalinya menjadi surut untuk terus mengikuti serangkaian rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bunda Melati bersama dengan para pengikutnya. Apakah kita akan menumpas Pak Sumardi dan Ibu Sumi terlebih dahulu? Tanya Pak Wito saat berada di kamar pribadinya bersama dengan Bunda Melati. Bunda Melati mendekati Pak Wito. Dengan bibir yang menggoda, ia pun mengecup bibir pria itu dengan penuh gairah. Tampaknya ia belum puas dengan serangkaian rencana yang akan dibuatnya setelah kematian dari Ibu Heni. Tenang dan bersabarlah. Bukankah aku menugaskanmu untuk memperbaiki permainanmu di ranjang? Untuk rencana yang lainnya, serahkan saja padaku. Pak Wito tersenyum mendengar hal itu. Ia kemudian mengunci pintu rapat-rapat. Tak berselang lama, Pak Wito melepaskan semua busananya tanpa adanya sehelai pun benang yang menempel pada tubuhnya. Mau kulihat permainan baruku di ranjang? Bunda Melati pun segera menuju ke arah kasur. Ia membentangkan tubuhnya secara perlahan. Pak Wito mendekati wanita itu dan segera melucuti pakaiannya secara perlahan hingga menikmati percintaan haramnya. Kematian adalah salah satu bentuk akhir dari kehidupan seseorang. Ucapan ini ditujukan untuk orang-orang biasa, berbeda dengan Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Mereka lebih tahu terkait dengan apa yang dirasakan oleh jenazah setelah kematian itu merenggut. Sebelum jenazah dimandikan, Bu Sumi pun telah melihat banyak pertanda aneh yang membuat banyak pertanyaan di kepalanya. Apa peran Pak Wito dalam keterkaitan ini? Dan jika Pak Wito bergabung, apakah dia hanyalah sebagai umpan belaka? Atau memang sebaliknya? Pertanyaan ini terus-menerus berada di kepala Ibu Sumi. Ia bahkan belum memecahkan sepenuhnya teka-teki misterius dari Bunda Melati. Ustadz Sumantri kemudian menghadapkan pandangannya ke arah Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Tampaknya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada Bu Sumi dan juga Pak Sumardi. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah jenengan berdua ini adalah orang yang bertugas memandikan jenazah? Tanya Ustadz Sumantri. Oh, benar Ustadz. Kami berdua adalah orang yang sering memandikan jenazah. Sementara Ustadz sendiri, saya baru melihat Ustadz. Ustadz asli desa sini atau bagaimana? Tanya Pak Sumardi. Sebenarnya saya bukan berasal dari sini. Saya berasal dari desa sebelah, Desa Wongso. Kehadiran saya di sini karena disuruh oleh orang lain yang berada di Desa Wongso, ucap Ustadz tersebut dengan penuh senyum. Ibu Sumi dan Pak Sumardi sempat kebingungan mengapa Ustadz ini tahu betul akan momen dari kematian seseorang. Lalu, siapa orang yang berasal dari Desa Wongso yang sudah memberitahu akan hal ini? Apakah ada seseorang yang memang telah memberitahunya? Jadi, Ustadz diberitahukan oleh seseorang yang berasal dari Desa Wongso. Loh, kok kebetulan sekali Ustadz? Apakah orang tersebut dukun? Tanya Pak Sumardi. Bukan. Dia orang biasa. Dia sudah dekat dengan saya karena anaknya beliau dulunya hampir pernah menikah dengan saya, ucap Ustadz Sumantri. Sementara itu, JK masih menangisi ibunya. Dia sesekali meratapi kematian ibunya karena ada beberapa ketentuan yang setidaknya tidak sesuai dengan takdir kematian dari ibunya. Saya sendiri sudah 3 kali memimpin hal seperti ini untuk keluarga dari Mas JK sendiri. Dan ini adalah kedua kalinya. Jelas Ustadz Sumantri. Dek, Bu Sumi dan Pak Sumardi terkejut kala mendengar jawaban dari Ustadz Sumantri. Berarti saat kematian almarhumah Kusumawati, Ustadz Sumantri juga adalah orang yang bertugas. Namun, siapa orang ini sebelumnya? Kini Ustadz Sumantri meminta kepada JK untuk berdiri tegap. Dia tidak ingin jika JK berlarut-larut dalam kesedihan. Sudah banyak orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Aku sendiri heran.
Siapa pelaku dari semua ini? Tanya Ustadz Sumantri. Mereka kemudian perlahan meninggalkan pemakaman. Akan tetapi saat dimana Bu Sumi melangkah pergi dari tempat itu, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari arah belakang. "Sumi, titip anakku." Ibu Sumi langsung berhenti sejenak. Ia pun tiba-tiba merasa ada banyak orang yang berada di belakangnya. "Tolong jaga adikku." Ibu Sumi meminta kepada Ustadz Sumantri dan juga suaminya berhenti sejenak. Ia sangat yakin jika suara itu berasal dari suara Ibu Heni dan juga Kusumawati. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Sumardi. "Pak Ustadz berasal dari desa Wongso kan?" tanya Bu Sumi. "Oh iya benar, Bu. Ada apa memangnya?" Suasana pun menjadi hening. JK, Ustadz Sumantri dan juga Pak Sumardi menatap Ibu Sumi secara bersamaan. "Apa kau tahu siapa pengantin selanjutnya yang akan dinikahi oleh Bagus?" tanya Ibu Sumi. "Mengenai itu, di mana rumahnya?" Ustadz Sumantri tidak menginginkan pembahasan itu berada di tempat semacam pemakaman. Ia pun meminta kepada Bu Sumi untuk membicarakan hal ini di tempat yang tepat. "Mari, kita bicarakan ini di tempatmu," ucap Ustadz Sumantri. Mereka pun meninggalkan area pemakaman. Walaupun suara-suara panggilan itu masih terdengar sedikit di telinga Ibu Sumi, akan tetapi dia tahu apa yang nantinya akan terjadi di beberapa hari kemudian. Bulan pengantin yang akan datang beberapa hari lagi adalah sebuah penantian besar antara dirinya dan juga pihak dari Bunda Melati. Jika nantinya rencana dari Bunda Melati dapat digagalkan, bisa dipastikan ritualnya juga akan gagal. Di rumah almarhumah Kusumawati, Pak Wito mengenakan lagi pakaiannya. Ia pun kemudian mengambil air minum dan menyerahkannya kepada Bunda Melati. "Sebentar lagi bulan pengantin. Bagus juga harus melakukan ritual yang sama. Dan aku harap semuanya benar-benar dalam kendali yang aman." Pak Wito terduduk di samping Bunda Melati. Rasanya dia harus menjalankan banyak pekerjaan berat yang di luar dari batas norma kehidupannya. Tatapannya tertuju kepada sebuah cermin yang ada di hadapannya. Perlahan, Pak Wito menyadari kesalahannya. Entah mengapa, ia sangat merindukan mendiang istrinya. Sebagai seorang laki-laki, tentunya kesalahan adalah sebuah mimpi buruk. Keadaan memang membuatnya setegar singa jantan yang berjalan menyusuri hutan untuk mencari mangsa. Namun, hati kecilnya sangat merindukan tempat berpulang untuk mencurahkan apa yang menjadi keinginannya saat itu. Dan persis seperti Pak Wito, hati kecilnya seperti merasakan penyesalan. Baru beberapa saat yang lalu dirinya telah meniduri wanita lain dengan hasrat setan yang merasuki jiwanya hanya demi kekayaan sesaat. Sebelum itu, dia seharusnya sudah tahu apa yang akan dilakukannya, yaitu mengantarkan anaknya menuju ke tempat peristirahatan terakhir sang ibu yang baru saja meninggal dunia. Lamunan dari Pak Wito membuat Bunda Melati terheran. Ia pun mendekatkan dirinya ke hadapan Pak Wito sembari memberikan ciuman manisnya. "Apa kau sedang memikirkan istrimu yang baru saja dikubur?" tanya Bunda Melati. Pak Wito tidak bisa berbohong. Kali ini tatapannya berubah seolah-olah menjadi lemah di hadapan Bunda Melati. Ia menahan dengan kuat agar air mata tidak terjatuh serta memberikan penggambaran terkait emosi terpendam akan apa yang dirasakannya saat itu juga. "Tidak, aku tidak memikirkan hal itu." Ketahuilah Wito, lelaki saat berbohong matanya akan menerka ke arah yang berlawanan. Pandangannya akan berubah menjadi takut jika apa yang difikirkannya terbaca dengan jelas terhadap seorang wanita. Benar, Bunda Melati merasakan hasrat itu karena dia juga adalah seorang wanita. Tentu saja apa yang dirasakan oleh Pak Wito sangat terbaca dan bisa dirasakan oleh Bunda Melati. "Jadi, apakah kamu ingin melanjutkan persyaratan kita selanjutnya?" Dengan tatapan yang penuh berkaca, Pak Wito akhirnya mengungkapkan keinginannya. Walau terpaksa, ia tetap memberikan jawaban yang sesuai dengan dugaan Bunda Melati. "Mari kita lanjutkan." Bunda Melati langsung membereskan semua barang-barangnya. Ia tahu jika penguburan yang dilakukan oleh para warga sudah selesai. Karena itulah Bunda Melati tidak ingin berlama-lama berada di sekitaran rumah, karena maksud dan tujuannya sudah tersampaikan.
Begitu pula dengan Bagus dan yang lainnya, mereka masih menunggu di luar sembari melihat-lihat keadaan di luar. "Bunda sudah selesai?" tanya Bagus. "Sudah, anakku." Bagaimana dengan penguburannya?" "Sudah selesai?" tanya Bunda Melati kepada Bagus dan yang lainnya. Dari kejauhan, mereka melihat rombongan para warga yang sudah berduyun-duyun kembali menuju ke rumah duka. Mereka sudah terlihat dari kejauhan. "Baik, kita harus segera pergi dari tempat ini." Sebelum pergi, Bunda Melati menatap langit-langit rumah milik Pak Wito. Begitu juga dengan saat dirinya memandangi Pak Wito dengan tatapan yang penuh gairah. "Sebentar lagi, wadah dari Demit Manten akan terisi dengan orang yang berbeda. Aku harap rumah kalian semua direnovasi setelahnya." Bi Imah dan Cici hanya tersenyum mendengar kalimat itu. Begitu juga dengan Pak Wito, mereka tahu jika Bunda Melati sudah mengatakan hal yang demikian, itu artinya pembagian hasil akan dilakukan. Mesin mobil segera dihidupkan oleh Bagus. Cici pun menuju ke bagian depan berdekatan dengan Bagus, sedangkan Bunda Melati dan juga Bi Imah mereka berada di tempat duduk bagian belakang. Mereka pun perlahan meninggalkan Pak Wito yang masih berdiri di hadapan rumahnya dengan isi kepala yang penuh kebingungan. Sebelum Ustadz Sumantri dan juga Bu Sumi membahas terkait lebih dalam akan kematian dari Bu Heni, mereka terlebih dahulu mengantarkan JK ke rumah. Di saat Ibu Sumi ingin pulang, JK pun langsung memeluk tubuh Ibu Sumi. Seperti halnya ikatan sebuah keluarga, JK tidak ingin jika Bu Sumi meninggalkannya. Lalu JK membisiki sesuatu tepat di telinga Bu Sumi. "Bu, jangan sampai mati ya." Kalimat itu tentunya membuat Ibu Sumi terketuk hatinya. Ia tidak membayangkan jika resiko untuk memecahkan masalah ini seperti berada di ambang kematian. Kedua tangan Bu Sumi benar-benar bergetar. Ia bahkan tidak mampu untuk mendekap balik tubuh JK karena kalimat yang baru saja dilontarkan oleh JK seperti kalimat yang sangat indah didengar namun sangat menyayat hati. Terus terngiang-ngiang di dalam kepala. Selepas memeluk tubuh Ibu Sumi, JK pun menundukkan badannya. Ia kemudian masuk ke dalam rumah. Hari itu, Ibu Sumi melihat seorang anak yang kehilangan arah. Ia bahkan tidak mengenal dengan jelas terkait bagaimana jadinya jika seorang anak hidup seorang diri dan hanya menuduh takdir sebagai penyebab kematian dari ibunya. "Bu, ibu nggak apa-apa?" tanya Pak Sumardi. "Apa kematianku sudah dekat, Pak?" ucap Bu Sumi. "Ibu ngomong apa sih?" "Pak Mali ngomong seperti itu," jawab Pak Sumardi dengan nada tinggi. "Orang-orang terdekat kita sudah dikuburkan. Kita tidak tahu harus menyalahkan siapa. Apakah takdir yang membuat kita meninggal seperti ini atau karena kehendak manusia yang memang ingin mempercepat kematian manusia lainnya hanya karena ambisi tersendiri?" Kalimat itu membuat seorang Ustadz Sumantri pun terdiam. Ia bahkan tidak bisa mengatakan apapun untuk menangkis semua asumsi yang baru saja dikatakan oleh Ibu Sumi. Kematian dari Ibu Heni membuat luka banyak orang termasuk Ibu Sumi sendiri. JK seolah-olah meminta kepadanya untuk bisa mengungkap siapa pelakunya walaupun sudah jelas di depan mata jika Bunda Melati adalah pelaku dari pengaturan ngunduh jiwo ini berlangsung. "Jadi apa kita bisa melanjutkan obrolan kita?" tanya Ustadz Sumantri. "Ya Ustadz, sebelum bulan pengantin tiba, aku ingin semuanya terselesaikan." Ibu Sumi pun akhirnya mengantarkan Ustadz Sumantri menuju ke rumahnya. Mereka ingin membahas lebih dalam terkait dengan menyelesaikan ngunduh jiwo beserta menumpas orang-orang yang berkaitan dengan itu. Sementara itu, di desa Wongso, Dini masih berdiri di depan rumahnya. Ia menunggu kedatangan calon suaminya yang hari ini ingin menjemputnya untuk menuju ke tempat Bi Imah. Sudah beberapa hari rasanya Dini tidak dirias lagi oleh Bi Imah. Rasanya Dini pun masih ingin memiliki riasan cantik yang lebih mempesona agar Bagus selamanya terpikat dengannya. Tidak berselang lama, sebuah mobil Toyota datang tepat di hadapan rumahnya. Dini pun langsung menampilkan wajah sumringah, akan tetapi dia tidak menyangka jika di dalam mobil tersebut terdapat wanita lain yang duduknya tepat bersebelahan dengan Bagus. "Cici," ucap Dini. Cici pun kemudian keluar dan mempersilahkan kepada Dini untuk memasuki bagian depan mobil. Dengan wajah yang emosi, Dini pun langsung meminta kepada Bagus untuk menjelaskan mengapa Cici bisa duduk bersebelahan.
Mas, kok Cici duduk di depan? Oh, tadi kita habis ngelayat. Posisinya Bunda di belakang dan Cici di depan. Jadi ya mau nggak mau untuk mempercepat waktu, kita langsung menuju ke rumahmu tanpa memindahkan Cici dulu. Dini masih menampakkan wajah kesalnya. Cemburunya lebih dulu membakar hati tanpa mengetahui lebih dalam apa yang terjadi. Begitulah wanita Mas Bagus. Dia tidak mau jika tempat duduknya didahului oleh wanita lain. Kalian berdua memang benar-benar pasangan yang serasi, ucap Bi Imah. Dini pun hanya terdiam. Dia sangat kesal terhadap Bi Imah dan juga Cici yang kali ini berada dalam satu mobil yang sama. Padahal Dini ingin bermesraan lebih dalam dengan Bagus. Namun apa daya, kedua orang ini benar-benar mengganggu momen percintaannya. Ya nggak apa-apa Tobi. Lagian juga sebentar lagi Dini akan resmi menjadi istriku, goda Bagus. Tiba-tiba Dini menjadi salah tingkah. Ia pun tersenyum lebar seakan-akan kekecewaannya telah terbayar dengan rayuan maut dari mulut Bagus. Namun kegembiraan Dini tidak berlangsung lama. Cici yang rupanya memiliki perasaan yang sama pun langsung menambahkannya. Memangnya Dini bisa hidup selamanya dengan Bagus? Tanya Cici. Dini pun langsung menoleh ke arah belakang. Tatapan tajamnya langsung mengarah ke Cici. Tampaknya apa yang ia rasakan benar-benar terjadi. Dini benar meyakini jika Cici juga memiliki perasaan yang sama seperti dengannya. Bukannya kau seorang wanita? Apa salahnya ya kalau mulutmu ditutup dengan rapat? Bagaimana jadinya jika kamu yang ada di posisiku saat ini? Tanya Dini. Sudah sayang, Cici cuma bercanda, ucap Bagus mencoba menenangkan. Maksud Mbak Dini bagaimana perasaanku jika ada di posisimu? Oh, sudah sangat jelas. Aku tidak akan memperbolehkan siapapun untuk menduduki singgasanaku. Apalagi jika ada wanita lain yang sengaja menduduki tempat dudukku. Siapapun itu akan aku tumpas. Jelas Cici. Bi Imah langsung menyumpal mulut Cici dengan tangannya. Ia pun kemudian meminta maaf kepada Dini atas kalimat buruk yang baru saja dikatakan oleh Cici barusan. Maaf Dini, anakku itu bercanda, wajar. Yang baru saja meninggal adalah orang tua si wanita yang merebut calon suaminya. Jadi dia sangat terbawa emosi. Tiba-tiba Dini langsung menghadap wajahnya ke arah depan. Sedangkan Bagus, dia seperti terkejut dengan kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Bi Imah. Tunggu dulu, ucap Dini. Kenapa lagi sayang? Dini pun langsung menghadapkan wajahnya ke arah belakang sembari tersenyum. Ia pun kemudian kembali menanyakan sesuatu seusai Bi Imah mengatakan kalimat yang membingungkan itu. Bukankah Cici belum ada riwayat menikah atau apapun? Jika memang yang dikatakan oleh Bi Imah benar, berarti calon dari Cici adalah pria yang istimewa, bukan? Tanya Dini. Pertanyaan menjebak itu membuat Cici terdiam sembari menatap Bagus yang sama bingungnya. Cici langsung melemparkan pandangannya ke arah jendela mobil. Kok diem, Ci? Tanya Dini. Tak berselang lama Bagus pun langsung mematikan mesin mobilnya. Ia seperti sudah sangat emosi dengan sifat kekanak-kanakan dari Dini dan Cici. Jika kalian berdua masih ribut, silakan turun. Ayo turun, ucap Bagus dengan tegas. Seketika suasana menjadi hening. Dini pun langsung menampilkan wajah sedihnya. Dia tidak tahu harus bagaimana. Namun dalam hatinya yang paling dalam, Dini sangat terkejut dengan sifat Bagus yang tiba-tiba menjadi marah seperti itu. Dan akhirnya Bagus pun kembali menyalakan mesin mobilnya. Tidak berselang lama, mobil pun meninggalkan rumah Dini dan menuju ke rumah Bi Imah untuk dilakukannya riasan pengantin untuk Dini dalam mempersiapkan pernikahannya dengan Bagus. Setibanya di lokasi, Dini pun langsung masuk ke rumah bersamaan dengan Bi Imah. Sedangkan Cici, dia masih menunggu Bagus untuk masuk ke dalam rumah. Mas, gak mau masuk? Tanya Cici. Aku di luar aja, lagi pengen sendirian, ucap Bagus. Cici pun lalu mendekati Bagus. Dia kemudian memeluk tubuh Bagus seolah-olah menjadi reuni baginya. Cici meminta maaf kepada Bagus karena emosinya tidak bisa dikontrol dengan benar. Maafkan aku ya mas, aku tidak ingin jika kamu jatuh ke orang lain selain aku. Ci, lepas Ci, bagaimana nanti kalau Dini tahu? Tidak mungkin mas, Dini ada di dalam ruang rias pengantin bersama ibu. Lepaskan,
Lepaskan sekarang. Di dalam kamar, Dini sudah menatap wajah cermin dengan begitu kesal. Dia terkejut dengan apa yang baru saja dilihat sebelum memasuki kamar tersebut. Tiba-tiba, air matanya menetes jatuh tepat di pipinya yang halus. Benar kata ibu. Pria itu bukan sebaik-baiknya pria yang akan aku nikahi, ucapnya sembari mengantongi dua sisir rias yang menurutnya sangat berfungsi. Sementara itu di rumah Ibu Sumi, Ibu Sumi memperhatikan gerak-gerik Ustadz Sumantri. Ia kemudian terduduk di sebuah kursi yang mampu menghadap keduanya secara langsung. Salah satu tangannya masuk ke dalam kantong baju. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia beritahu terkait apa yang selama ini menjadi sesuatu yang ditakutinya. Bunga ini, ucap Ustadz Sumantri. Bunga ini adalah sesuatu yang sangat kubenci semenjak wanita yang aku cintai meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Aku tidak bisa melupakan wajahnya yang membiru tatkala kematiannya menjadi neraka dunia untuk kehidupannya saat itu. Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun mendengarkan awal mula terbunuhnya wanita yang dicintai oleh Ustadz Sumantri tersebut. Dia anak yang baik, anak yang setia, cintanya melebihi apapun. Akan tetapi, semenjak kedatangan seorang pria brengsek itu, entah mengapa aku dicampakkan. Jelas Ustadz Sumantri. Maksudnya, wanita itu meminta kepadamu untuk menjauhinya, tanya Ibu Sumi. Benar, ia memintaku untuk menjauhinya, padahal ibunya tidak menginginkan pernikahan itu terjadi semenjak dirinya mendapatkan teror yang mengerikan. Jelas Ustadz Sumantri. Maksudnya wanita itu meminta kepadamu untuk menjauhi, tanya Ibu Sumi lagi. Tunggu. Siapa wanita yang kau maksud itu? Tanya Bu Sumi. Maksudnya wanita yang aku cintai. Iya benar. Namanya Rahayu. Sudah kuduga. Kau mengenalnya. Aku juga sudah mengetahui cerita ini langsung dari ibu si wanita tersebut. Mbak Suryani kan namanya, tanya Bu Sumi. Benar, Mbak Sur. Dia adalah ibu dari Rahayu. Ibu Sumi pun tersenyum. Ia tidak menyangka jika dunia sangat sempit, bahkan untuk mencari sesuatu yang ia butuhkan semuanya seolah seperti tersedia di dekatnya. Nanti dulu, bagaimana ibu dan bapak mengenal beliau? Aku dan suamiku ingin membongkar ngunduh jiwo yang terjadi di desa ini. Dan katanya korban dari ngunduh jiwo ini juga berada di desa lain seperti desa Wongso. Nah, maka dari itu aku ingin tahu lebih dalam karena kami berdua didatangi langsung oleh sosok Rahayu. Rahayu? Rahayu mendatangi kalian? Benar. Dia meminta tolong untuk dilepaskan. Kedatangannya bertepatan dengan kematian dari Kusumawati, korban ke-8 dari ngunduh jiwo. Ustadz Sumantri terdiam sejenak. Ia kemudian ingin lebih tahu secara dalam terkait dengan informasi yang ditangkap oleh Ibu Sumi terkait dengan ngunduh jiwo. Namun dari semua informasi yang aku kumpulkan, aku belum tahu bagaimana kinerja dari ngunduh jiwo itu berlangsung. Lalu apa hubungannya Pak Wito dengan Bunda Melati? Ustadz Sumantri tertawa mendengar kalimat serius yang diucapkan oleh Ibu Sumi. Baru kali ini Ibu Sumi melihat seorang ustadz yang agamis tertawa terbahak-bahak seperti sedang kesetanan. Tampaknya ia mengetahui banyak hal terkait apa yang baru kali ini ia alami selama dirinya menjadi seseorang yang berada dekat dengan kehidupan yang sangat keras itu. Ibu ingin tahu apa peran dari Pak Wito? Tanya Pak Ustadz Sumantri. Apa peran dia? Dia adalah sebuah sampah yang ingin dibersihkan kembali, namun sejatinya dia hanyalah sampah karena telah menumbalkan istrinya demi bualan kosong dari Bunda Melati. Jadi ini ditumbalkan. Dan pelaku dari ngunduh jiwo ini adalah dua pasangan, bukan suami istri, dan satu orang yang menutupi semuanya dengan seolah-olah menjadi perias pengantin di bulan pengantin nanti. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya. Dan ternyata di part yang keempat ini baru ketahuan ternyata Pak Wito itu ada main ya. Aduh, nenek-nenek sama kakek-kakek ada main ini. Pak Wito dengan Bunda Melati. Tapi apa ya motivasi dari Bunda Melati sendiri terkait Pak Wito, dan apa sih kalau motivasi Pak Wito jelas pasti uang lah ya. Dan
Semakin seru aja sekali lagi kisahnya. Restu Wiraatmaja luar biasa Mas Restu, dan semakin penasaran untuk sampai di part 4. Sudah mulai memasuki babak akhir ya, jadi kita akan antara 6 part nantinya. Dan teman-teman pokoknya jangan sampai ketinggalan besok nih part 5-nya, dan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, yuk diikuti dari part 1 sampai part 4-nya supaya enak lagi dengerinnya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya yang punya komentar lain bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga dong di-share ke teman-teman yang lain agar ya ikut terhibur juga. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah bergabung sudah lama tapi lupa ternyata belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk Ilo Ekstrim setiap jam 1 siang. Jadi jam 1 siang Ilo Ekstrim, di jam 7 malamnya ada Ekstrim Movie, lalu di jam 10-nya ada Ilo Bercerita. Sama-sama seru semuanya dan semoga bisa menemani hari-hari teman-teman semua. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata atau berdasarkan pengalaman pribadi, silakan jika memang berkenan ya dibawakan di antara ketiga channel kami, bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, 0878-4509-4752. Ya, kami tunggu ya. Dan yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, jangan berkecil hati karena pasti akan kami bawakan keseluruhan insya Allah. Tapi memang harus melalui proses penggarapannya terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dan apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.